Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas terkait analisis perusahaan multinasional PT Samudra Indonesia Tbk tahun 2022. 2022. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Jadi, oke, yang pertama saya sendiri Ahmad Huda, kemudian ada Karolin Pertiwi, ada Ferry Hadika Prastia, John Vetra Sirait, dan Niswa Mahfir. Oke, di sini ada beberapa pembahasan untuk presentasi kali ini. Yang pertama terkait pendahuluan, kemudian analisis manajemen keuangan internasional, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, pertama pendahuluan akan dijelaskan oleh Caroline. Baik, terima kasih udah. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, latar belakang dari PT Samudra. Jadi dalam era globalisasi saat ini, perusahaan multinasional company uh, tidak hanya dihadapkan pada masalah untuk mencapai keunggulan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya dari sisi operasi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, selain itu, multinational company juga harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan serta menentukan strategi yang tepat dalam mengatasi segala masalah yang terjadi di skala internasional. Selain itu, tata kelola perusahaan multinasional yang baik juga tidak hanya menjadi kunci kesuksesan bisnis, tetapi juga menjadi faktor penentu atau faktor penting dalam memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada dasarnya, tujuan dari multinational company adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Hal itu dilakukan agar perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor. Berbagai strategi dan usaha dapat dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan kinerjanya sehingga memiliki daya saing yang tinggi di bidangnya. Di antara cara-cara atau upaya yang bisa dilakukan atau diterapkan oleh perusahaan yaitu mengelola risiko transaksi, menerapkan tata kelola yang perusahaan yang baik dan manajemen kas. Nah, pada tugas kali ini kami bertujuan untuk mengetahui cara perusahaan dalam mengatasi atau menangani risiko perdagangan dalam skala internasional serta mengetahui bagaimana perusahaan menetapkan strategi terkait penganggaran dan penandaan perusahaan internasional. Selanjutnya ada profil perusahaan. Nah, di sini di profil perusahaan, PT Samudra Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa atau kargo, pengiriman, dan pengangkutan barang. Nah, PT Samudra ini terus memastikan pengirimannya ke pelanggan dapat tepat waktu dengan pengoperasian kapal dan kontainernya. Sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia dengan kemitraan perusahaan pelayaran yang global dan terkenal, perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1999 dan memiliki banyak anak perusahaan. PT Samudra mengawali perjalanannya dalam industri transportasi dan logistik nasional sebagai perusahaan keagenan pada tahun 1950-an. Dipelopori oleh Bapak Sudarpo Sastro Satomo. Samudra Indonesia ini resmi menyandang status sebagai perusahaan pelayaran pada tanggal 13 November 1964 dengan company values yaitu integrity dan profesionalisme dan moto PT yang terdiri dari 4 yaitu patience, resilience, persistence, and faith. Dan visi yang dimiliki oleh Samudra itu yaitu menjadi perusahaan transportasi kargo terpadu, terdepan, dan terkemuka di pasar yang kami layani. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya ada analisis manajemen keuangan internasional dari PT Samudra Indonesia Tbk. Nah, jadi pertama kita akan menjelaskan terkait bagaimana perusahaan ini untuk mengukur dan mengatasi fluktuasi nilai tukarnya.
Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, fluktuasi nilai tukar itu menjadi salah satu risiko yang harus dihadapi atau harus menjadi perhatian utama bagi setiap perusahaan multinasional. Nah, terlebih untuk perusahaan logistik atau freight forwarding, yang di mana setiap transaksinya tuh pasti memerlukan kesepakatan satu mata uang gitu. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki cara untuk mengukur dan mengatasi nilai tukarnya itu secara dengan caranya masing-masing seperti itu. Nah, berdasarkan laporan atau annual report dari PT Samudra Indonesia di tahun 2022, mereka menjelaskan terkait manajemen risiko beserta langkah mitigasinya. Nah, terkait risiko finansialnya itu, sejak 2017 mereka menggunakan satu sistem yang bernama Enterprise Risk Management atau ERM sebagai sebuah sistem terintegrasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi risiko. Salah satunya ya risiko terkait fluktuasi nilai tukar itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana mitigasi atau langkah untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar tersebut, yaitu PT Samudra Indonesia menggunakan instrumen derivatif atau lebih khususnya hedging atas pinjaman mata uang asing. Nah, derivatif ini itu diakui pada nilai wajar saat kontrak dilakukan. Nah, sesudahnya diukur pada nilai wajarnya setiap tanggal pelaporan itu sendiri. Nah, untuk derivatif yang dilakukan sebagai lindung nilai-nilai ekonomi terhadap risiko eksposur nilai tukar mata uang asing, tapi tidak dimasukkan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai, perubahan nilai wajarnya itu langsung diakui dalam laba rugi perusahaan seperti itu. Laba rugi operasional. Oke, boleh lanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada bagaimana perusahaan samudra mengelola risiko transaksi internasional. Di sini terdapat beberapa cara atau strategi perusahaan samudra dalam mengelola transaksi internasional. Dalam mengelola risiko transaksi internasional, PT Samudra Tbk melakukan langkah-langkah yang umumnya dilakukan oleh perusahaan lain. Langkah awal yang dilakukan oleh PT Samudra dalam mengelola risikonya itu pertama melakukan analisis risiko yang meliputi identifikasi berbagai jenis risiko mulai dari risiko mata uang, risiko perubahan regulasi, risiko politik, risiko kredit, risiko logistik dan risiko lainnya yang berkaitan langsung dengan transaksi lintas negara. PT Samudra Tbk juga mengadopsi strategi diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko transaksi internasional yang dilakukan dengan berbagai negara, pelanggan atau penyedia layanan logistik untuk mengurangi exposure terhadap risiko tunggal yang besar. Dalam penggunaan instrumen keuangan, PT Samudra Indonesia juga menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka atau forward contract, opsi mata uang atau currency option, atau instrumen lindung nilai, atau hedging instrumen lainnya yang bertujuan untuk melindungi diri dari fluktuasi mata uang dan risiko keuangan lainnya. Manajemen persediaan yang efektif juga menjadi bagian penting dan strategi pengelolaan risiko transaksi internasional. Mengelola persediaan dengan baik dapat membantu mengurangi risiko terkait perubahan harga, kekurangan stok, dan atau masalah logistik lainnya. Perusahaan Samudra juga memperhatikan dan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku pada perdagangan internasional. Selain itu, perusahaan Samudra juga memilih kebijakan asuransi yang sesuai untuk melindungi diri dari risiko transaksi internasional seperti kerusakan barang, risiko kehilangan, atau risiko lain yang terkait dengan pengiriman barang antar negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih oleh rekan saya Karunia Pertiwi. Saya John Petra Sirait, izinkan untuk melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, terkait selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai tentang strategi penganggaran modal dari PT Samudra Indonesia Tbk. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwasannya PT Samudra Indonesia Tbk merupakan suatu perusahaan di mana beroperasi di sektor logistik dan transportasi. PT Samudra ini juga memiliki strategi penganggaran modal yang disesuaikan oleh kebutuhan maupun tujuan bisnis dari perusahaannya tersebut. Seperti yang kami amati dan telah kami lansir dari annual report PT Samudra Indonesia Tbk pada tahun 2022, di mana perusahaan ini mempunyai beberapa strategi umum yang telah kami rangkum
yang digunakan oleh perusahaan ini dalam penganggaran modalnya, yaitu yang pertama dengan melakukan analisis proyek investasi, di mana PT Samudra Indonesia Tbk ini melakukan segala analisis menyeluruh terhadap proyek-proyek investasi yang telah mereka rencanakan. Dalam hal ini termasuk proyek-proyek pengembangan armada, infrastruktur, logistik, teknologi baru, maupun ekspansi ke pasar baru. Analisis ini nantinya membantu perusahaan dalam menilai potensi keuntungan serta resiko dan pengembalian investasi dari masing-masing proyek. Mengikuti terkait tentang strategi penganggaran modal selanjutnya yang dilakukan oleh PT Samudra Indonesia Tbk ini ialah dengan membuat pendekatan atau menentukan pendekatan prioritasnya. Dalam hal ini, PT Samudra Indonesia Tbk menggunakan pendekatan prioritas terkait pengalokasian modal, di mana mereka akan menetapkan proyek-proyek yang memiliki dampak terbesar terhadap pertumbuhan perusahaan serta efisiensi operasional maupun memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. PT Samudra Indonesia Tbk juga melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap proyek investasi untuk menilai tingkat resiko yang terlibat dan potensi pengembalian investasi yang diharapkan. Bisa di next. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya strategi yang selanjutnya yaitu analisis risiko dan pengembalian investasi yang dilakukan oleh PT Samudra Indonesia Tbk. Proyek dengan risiko yang lebih rendah dan potensi pengembalian yang lebih tinggi cenderung mendapatkan prioritas dalam alokasi modal serta pengembalian keputusan investasi didasarkan pada perbandingan antara risiko serta pengambilan yang diharapkan dari setiap proyek yang mereka ambil. Di sini juga perusahaan lebih lanjut memilih sumber pendanaan optimal untuk proyek-proyek investasinya. Hal ini mencakup penggunaan kas internal, pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank, penerbitan obligasi, maupun peningkatan modal melalui penawaran saham tambahan. Oke, bisa di next. Nah, untuk selanjutnya, strategi penganggaran modal yang dilakukan oleh PT ini ialah melakukan pemantauan serta evaluasi rutin. Di sini, perusahaan melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap kinerja proyek investasi, serta melakukan identifikasi terhadap perubahan strategis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh PT tersebut. Dan strategi yang selanjutnya itu ada kemitraan strategis dengan pihak eksternal, di mana PT Samudra Indonesia Tbk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak mitra logistik seperti pemasok teknologi maupun lembaga keuangan, dan akses sumber daya tambahan terkait tentang keahlian maupun jaringan untuk meminimalkan adanya resiko. Oke, bisa di next. Oke, bisa di next. Oke, terkait selanjutnya itu ada fleksibilitas dan adaptabilitas dalam penganggaran modal. Di sini PT Samudra Indonesia Tbk dengan cepat merespon terhadap adanya perubahan kondisi pasar, regulasi maupun kebutuhan bisnis yang mereka hadapi. Serta mereka juga melakukan alokasi modal yang dengan tujuan perusahaan mereka dan berdasarkan analisis dan strategi jangka panjang yang dilakukan oleh PT Samudra Indonesia Tbk, yaitu dengan mendasari keputusan terkait tentang analisis yang mendalam dan visi jangka panjang, di mana mereka juga nantinya akan mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan efisiensi operasional yang optimal. Oke, bisa di next. Oke, untuk selanjutnya, izinkan saya untuk membahas terkait tentang tata kelola dan pengendalian perusahaan secara internasional. Di sini, PT Samudra Indonesia Tbk dalam operasional internasionalnya mematuhi standar tata kelola yang ketat. Yang pertama, dengan menetapkan komitmen pada tata kelola perusahaan yang kokoh. PT Samudra Indonesia Tbk mematuhi adanya standar ketat untuk pengambilan keputusan yang tepat, serta memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan semua pemangku kepentingan atau stakeholders. Dan selanjutnya itu ada area kunci fokus. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu struktur organisasi yang efisien serta kompetensi Dewan Direksi. Mengenai tentang struktur organisasi yang efisien, di sini kerangka kerja yang jelas
pengambilan keputusan yang optimal. Serta kompetensi Dewan Direksi, mereka dengan melakukan pengalaman industri serta memberikan visi jangka panjang dan pengawasan yang efektif. Oke, bisa di next. Untuk selanjutnya, tentang tata kelola dan pengendalian perusahaan secara internasional, PT Samudra Indonesia Tbk melakukan transparansi dan pengungkapan informasi, di mana mereka membangun kepercayaan kepada investor serta pemangku kepentingan lainnya atau stakeholders, dan melakukan pengungkapan informasi yang jelas tentang arah dan kinerja perusahaan tersebut. Dan selanjutnya itu ada pengendalian internal yang ketat, di mana PT Samudra Indonesia Tbk ini meminimalkan resiko operasionalnya melalui sistem pengendalian yang kuat. Dan yang terakhir itu ada kepatuhan hukum dan regulasi, di mana perusahaan ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan di berbagai yurisdiksi. Oke, bisa di next. Itu terkait tentang selanjutnya juga ada pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, di mana perusahaan ini nantinya siap beradaptasi dengan adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis yang terjadi di luar. Dan tata kelola dan pengendalian perusahaan secara internasional lebih lanjut itu mengenai tentang komitmen terhadap etika bisnis serta tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT ini, di mana perusahaan ini memperhitungkan adanya dampak positif bagi lingkungan serta karyawan maupun masyarakat. Bisa di next. Bisa di next. Permodalan dan biaya modal akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih John. Selanjutnya terkait bagaimana struktur permodalan dan biaya modal dari Samudra Indonesia itu sendiri. Untuk komposisi permodalannya, Samudra itu memiliki modal yang berbentuk saham sebesar 646,4 juta US dollar, dan Samudra punya utang dengan bank itu sebesar 506,9 juta US dollar, di mana total liabilitas dan ekuitas dari Samudra itu sendiri yaitu 1,1 miliar US dollar. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa modal sendiri atau modal yang berasal dari saham masih dominan dengan persentase 56,1%, sedangkan utangnya itu 46,9%. Nah, kemudian dengan utang tersebut dari mana sumber utangnya? Nah, Samudra mempunyai dua sumber utang, ya dari dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam negeri sendiri, Samudra melakukan kredit kepada beberapa bank, diantaranya ada SIM Niaga dan OCBC NISP. Sedangkan untuk utang-utang yang berasal dari luar negeri, Samudra melakukan kredit kepada Kasikorn Bank dari Thailand dan Malayan Banking Berhad itu dari Malaysia. Kemudian terkait pemegang saham perusahaan, itu pun terbagi menjadi dua, yaitu dari pihak manajemen dan dari pihak non-manajemen. Dari pihak manajemen, saham dari Samudra Indonesia sendiri dipegang oleh komisaris, direktur utama, dan direktur kepatuhan. Masing-masing itu mempunyai porsi kepemilikan sebesar 0,4%, 0,2%, dan 0,001%. Kemudian kita beralih ke pihak non-manajemen, di mana saham Samudra Indonesia itu dominan dimiliki oleh PT Samudra Indonesia Tangguh, yaitu dengan persentase 57,98%. Sisanya dimiliki oleh PT Ngerumat Bondo Utomo sebesar 14,36%, dan lainnya dimiliki oleh masyarakat dengan persentase 27,05%, di mana masing-masing masyarakat atau masing-masing individu ini punya kepemilikan itu yang kurang dari 5%. Nah, kalau kita perhatikan di sini, saham dari Samudra Indonesia sendiri itu masih dominan dikuasai oleh pihak non manajemen, ya, yang berbentuk perusahaan juga. Kemudian terkait biaya modal atau cost of capital,
karena Samudra Indonesia ini memiliki utang tadi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sebagai akibatnya Samudra harus menanggung bunga atau interest rate dari bank-bank itu sendiri. Nah, untuk utang yang dari dalam negeri, Samudra harus membayar bunga kepada SIM niaga itu sebesar 4 sampai 5% eh, per tahunnya. Kemudian untuk OCBC itu Samudra harus membayar 4 sampai 6% untuk bunganya. Beralih ke utang yang berasal dari luar negeri, Samudra harus menanggung 5 sampai 6% kepada Kasikorn Bank yang tadi berasal dari Thailand. Kemudian Samudra harus membayar 3% sampai 6% bunga kepada Malayan Banking Berhad yang berasal dari Malaysia. Selain itu terdapat juga biaya modal yang eh, sebagai akibat dari penyertaan saham pihak-pihak lain, yaitu berupa dividen. Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahun 2022, Samudra memutuskan untuk membagikan dividennya sebesar 163 miliar 756 juta rupiah atau nilainya Rp50 per lembar sahamnya. Nah, dividen ini sebagai akibat dari banyaknya saham-saham Samudra Indonesia yang dimiliki oleh pihak lain, baik tadi dari manajemen maupun non-manajemen. Nah, Samudra sendiri berusaha untuk memantau pemodalan dengan menggunakan net gearing ratio. Net gearing ratio itu didapat dari utang bersih dibagi total ekuitas. Selain itu, kebijakan perusahaan adalah menjaga net gearing ratio ini pada tingkat yang sehat untuk memperoleh pendanaan yang maksimal. Selanjutnya boleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bagaimana pendanaan perdagangan internasional pada PT Samudra Indonesia Tbk. Yang pertama itu ada kredit dagang atau trade center dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran kepada pemasok atau mengajukan pemberian kredit kepada pembeli yang dapat membantu memperluas kapasitas perdagangan tanpa memerlukan dana tunai. Namun hal ini perlu memperhatikan risiko kredit. Yang kedua itu ada pinjaman bank. Perusahaan dapat meminjam pinjaman dari lembaga keuangan lokal atau internasional untuk membiayai operasi perdagangan. Pinjaman ini dapat digunakan untuk memperluas kapasitas, membeli persediaan, atau membiayai proyek-proyek khusus. Yang ketiga ada ekuitas. Perusahaan dapat melibatkan investor atau pemegang saham baru untuk menyuntikkan modal ekuitas ke perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui penawaran saham atau investasi langsung. Yang keempat ada penerbitan obligasi. PT Samudra Indonesia Tbk dapat mempertimbangkan penerbitan obligasi sebagai sumber pendanaan. Obligasi merupakan instrumen utang yang dapat diperdagangkan dan memberikan tingkat pengembalian yang tetap. Yang kelima ada kemitraan dan aliansi strategis. Perusahaan dapat melibatkan kemitraan dengan perusahaan lain atau membentuk aliansi strategis yang dapat memberikan akses tambahan ke sumber daya dan pendanaan. Yang keenam ada leasing atau sewa. Perusahaan dapat menggunakan opsi ini untuk memperoleh aset tanpa memerlukan pembayaran penuh di muka. Hal ini dapat mencakup leasing kapal atau fasilitas logistik. Yang ketujuh ada pemanfaatan dana pemerintah. Perusahaan dapat memanfaatkan program atau dukungan pemerintah yang tersedia untuk meningkatkan perdagangan internasional. Beberapa negara memberikan insentif dan dukungan keuangan kepada perusahaan yang berkontribusi pada perdagangan internasional. Yang kedelapan ada asuransi kredit ekspor. Perusahaan dapat menggunakan asuransi kredit ekspor untuk melindungi diri dari risiko yang tidak dapat membayar dari pihak pembeli internasional. Strategi yang selanjutnya ada manajemen kas atau working capital. Perusahaan dapat memperhatikan manajemen kas dan modal kerja untuk mengoptimalkan penggunaan dana dan memastikan likuiditas yang memadai untuk mendukung operasi perdagangan. Strategi yang dapat digunakan terakhir ada diversifikasi sumber pendanaan. Diversifikasi sumber pendanaan dapat membantu mengurangi risiko keuangan.
PT Samudra Indonesia dapat mempertimbangkan kombinasi dari beberapa strategi untuk mencapai struktur pendanaan yang seimbang. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan tahu bagaimana Samudra Indonesia ini menetapkan strategi untuk mengatur kasnya secara internasional. Nah, berdasarkan catatan atas laporan keuangan consolidation tahun 2022, kas dan setara kas perusahaan itu terdiri dari kas, bank, dan deposito jangka pendek dengan waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang. Kas dan setara kas ini tidak dibatasi penggunaannya dan memiliki risiko tidak signifikan terhadap perubahan nilai. Jadi perusahaan mengalokasikan eh, uangnya untuk menjalankan operasi itu terbagi dalam tiga tadi kas di bank dan deposito jangka pendek yang sewaktu-waktu bisa dicairkan atau sangat liquid. Dan nilai uang ini tidak akan terlalu terpengaruh dengan fluktuasi. Nah, kemudian untuk deposito yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tapi tidak melebihi 1 tahun, itu akan disajikan sebagai aset keuangan lancar lainnya di dalam laporan keuangan. Lalu Samudra eh, itu memiliki kas di bank dalam berbagai mata uang untuk memudahkan operasional mereka atau memudahkan transaksi di pasar global. Di antaranya, Samudra punya kas di Bank OCBC itu dalam bentuk rupiah, lalu di SIM niaga dalam bentuk dolar Amerika Serikat, kemudian kas di Standard Chartered Bank itu dalam bentuk dolar Singapura, dan kas di Kasikorn Bank itu dalam bentuk baht Thailand. Nah, dilihat dari laporan arus kas tahun 2022, Samudra Indonesia itu menggunakan sebagian kasnya untuk berinvestasi kepada anak-anak perusahaan. Di antaranya ada PT Samudra Pelabuhan Indonesia, di mana Samudra Indonesia sendiri ini memegang sahamnya sebesar 99,97%. Lalu anak perusahaan berikutnya PT Samudra Sarana Logistik dengan kepemilikan 99,99%, dan PT Samudra Properti Indonesia dengan kepemilikan 99,10%. Selain dari tiga anak perusahaan ini, masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang tergabung di dalam Samudra Indonesia Group. Uh, Nah, dilihat juga dari laporan arus kas tahun 2022, itu Samudra menggelontorkan dananya sekitar 134,5 juta US dollar, itu untuk investasi, eh, akuisisi aset tetap dan akuisisi entitas. Kemudian karena adanya akuisisi entitas atau penyertaan modal kepada anak-anak perusahaan, Samudra ini membukukan perolehan kas dari anak-anak perusahaannya sebesar 2,1 juta US dollar. Selain itu, kita tahu bahwa Samudra Indonesia tadi memiliki kredit atau utang jangka panjang kepada bank-bank baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, Samudra sendiri menetapkan jadwal pembayaran utang jangka panjang dari mulai tahun 2022, dan jadwal ini berlaku selama 5 tahun ke depan dan setelahnya. Eh, Seperti bisa kita lihat di tahun pertama, Samudra itu mengalokasikan sebesar 19,6 juta dolar, lalu tahun kedua 19,1 juta, di tahun ketiga Samudra akan mengestimasikan bayar utangnya itu 16,8 juta, di tahun keempat 14,8 juta, di tahun kelima 12,4 juta, dan setelah 5 tahun Samudra mentaksir akan membayar utang jangka panjangnya sebesar 44,8 juta US dollar. Kita bisa lihat di sini bagaimana Samudra Indonesia sendiri memiliki utang yang bisa dibilang cukup besar nominalnya, akan tetapi mereka sudah memiliki estimasi berapa yang harus dibayar di setiap tahunnya.
Berikutnya kesimpulan boleh rekan saya. Kesimpulan langkah mitigasi risiko yang dapat diambil oleh PT Samudra Indonesia Tbk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar ialah dengan menggunakan instrumen derivatif atau lebih khususnya hedging atas pinjaman mata uang asing. Dalam mengelola risiko transaksi internasional, PT Samudra Indonesia melakukan langkah-langkah yang umumnya dapat dilakukan perusahaan lain untuk mengelola risiko transaksi internasional. Strategi penganggaran modal dapat mencakup analisis proyek investasi, pendekatan prioritas dalam pengalokasian modal, pengukuran risiko dan pengembalian, serta fleksibilitas dan adaptabilitas. Perusahaan dapat memenuhi standar tata kelola yang ketat, termasuk struktur organisasi efektif, dewan direksi yang kompeten, transparansi, dan pengendalian internal yang kuat. Selanjutnya, PT Samudra Indonesia dapat memiliki susunan modal dominan sebesar 56,1% dengan sisa berasal dari utang. Strategi pendanaan perdagangan internasional melibatkan kredit dagang, pinjaman dari lembaga keuangan, partisipasi investor, penerbitan obligasi, kemitraan, dan diversifikasi sumber pendanaan. Strategi manajemen kas internasional dapat mencakup pendekatan proaktif untuk memperkirakan arus kas, optimalisasi lokasi kas, layanan perbankan internasional, analisis risiko, dan koordinasi antar unit bisnis. Oke, baik. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan terkait analisis perusahaan multinasional PT Samudra Indonesia Tbk. Besar harapan kami semoga dengan adanya analisis ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk dapat mempertimbangkan terkait mungkin untuk keputusan pemilihan saham terkait saham Samudra Indonesia itu sendiri. Oke, baik. Sekian dari kami. Kelompok 1, pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.